love. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Niketut Pita Sitari. Hari ini Jumat 8 September 2023 mengajak saudara untuk mendengarkan renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Renungan hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 24 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-27, yaitu dengan perikop kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yehezkiel adalah sosok nabi yang taat kepada Tuhan. Oleh karena apa? Karena bagi Yehezkiel ketika ia dipakai dan diutus Allah menjadi nabi, bahwa di setiap apa yang dilakukan dan dialaminya, meskipun itu hal yang berat, Tuhan pasti akan menguatkannya untuk menjalani itu semua, seperti dari namanya sendiri, Allah menguatkan. Dalam nas hari ini, Yehezkiel menghadapi peristiwa yang berat yang dialaminya, yaitu firman Tuhan mengatakan kepadanya dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, yaitu Tuhan Allah hendak mengambil daripadanya sosok yang sangat dicintainya, yaitu istrinya sendiri. Selain itu juga Tuhan Allah mengatakan kepada Yehezkiel supaya ia tidak meratapi kematian istrinya. Sebagai manusia biasa, tentu tidak mudah untuk melakukan apa yang dikatakan Allah kepadanya. Namun oleh karena ketaatan Yehezkiel, ia mampu menghadapi itu semua. Itu semua juga berkat kekuatan dan kuasa Allah atasnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yehezkiel itu adalah lambang bagi Yehuda yang terdapat dalam ayat yang ke-24, bahwa Yehuda juga akan mengalami apa yang dialami oleh Yehezkiel dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Mereka juga tidak dapat meratap dan menangis atas ketetapan Allah terhadap mereka. Bahkan Tuhan Allah juga mengambil di setiap kegirangan dan kenikmatan yang ada pada mereka dalam ayat yang ke-25. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan Allah bagi umatnya, yaitu melalui Nabi Yehezkiel, di mana yang pertama Tuhan Allah hendak menyadarkan umatnya supaya mereka sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas mereka dan Tuhanlah yang memiliki ketetapan atas mereka. Dan yang kedua, yaitu Tuhan Allah hendak membawa umatnya supaya mereka semakin setia dan taat dan memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam pergumulan yang mereka hadapi, tidak mengeraskan hati, namun mau diperbaharui di dalam Tuhan. Dan mereka selalu melantunkan bahwa Allah lah Tuhan yang selalu menjaga, melindungi kehidupan mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita, di mana kita selalu diingatkan supaya kita selalu taat dan setia kepada Tuhan dan selalu berpengharapan kepada Tuhan di setiap pergumulan hidup yang kita hadapi, pahit manis yang kita hadapi, di mana kita tetap mengandalkan Tuhan bahwa Tuhanlah yang memiliki ketetapan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pada hari ini kami boleh mendengarkan renungan harian. Bila renungan harian yang diperdengarkan bagi kami itu boleh menjadikan kami tetap kuat di dalam Tuhan menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang kami hadapi, namun kami tetap menghadapi itu dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Pun juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya bagi jemaat GKI Hancak Maju, yaitu Gereja Bethesda. Tuhan Yesus memberkati jemaat GKI Hancak Maju di setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, di setiap pelayanan mereka. Berkati itu semua sehingga mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam pergumulan hidup mereka hanya menaruh semua hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Engkau juga memberkati di setiap aktivitas rutinitas mereka, di setiap apa yang mereka kerjakan sama ladang mereka. Berkati itu semua sehingga mereka semakin mengandalkan Tuhan dan mereka juga semakin diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.